Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Di dalam mengajarkan kepada murid-murid beliau, Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai macam metode, berbagai macam cara. Dan ini adalah merupakan metode yang keenam insya Allah di dalam serial prophetic learning atau prophetic teaching, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, mentarbiyah melalui aktivitas-aktivitas pengajaran beliau dalam kesehariannya. Adalah Rasulullah SAW itu mendekati orang yang diajak bicara. Beliau mendekat, beliau kemudian melakukan proses pendekatan, tidak hanya pendekatan secara hati, tetapi pendekatan secara fisik juga pada orang-orang yang diajak bicara. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kedekatan jarak atau posisi antara guru dan murid ini berpengaruh terhadap pemahaman dan penguasaan terhadap materi-materi pelajaran yang hendak disampaikan. Rasul kita SAW sangat memperhatikan hal-hal tersebut. Disebutkan bahwasanya beliau menganjurkan para sahabatnya untuk senantiasa mendekat kepada beliau ketika sedang berkhutbah. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Samurah bin Jundab, hadis dari Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau meriwayatkan dari jalur Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi bersabda, hadirilah khutbah dan mendekatlah kepada imam, karena semakin seorang menjauh, niscaya dia mengakhirkan masuk ke dalam surga sekalipun dia memasukinya. Di dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar mendekat kepada orang yang berbicara, yaitu ketika beliau memberikan wejangan. Nabi juga mewanti-wanti kita semuanya agar kita tidak mendapatkan kerugian bagi orang-orang yang berada di belakang secara sengaja menjauh dari objek atau guru yang hendak mengajarkan. Al-Alamah Al-At-Tibi menjelaskan maksud hadis ini di atas, maksudnya hadis tadi Samurah bin Jundab, jika seseorang senantiasa menjauh dari mendengarkan khutbah dan jauh dari saf pertama yang merupakan tempat para muqarrabin, niscaya dia akan berada di barisan terbelakang dari golongan manusia yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan betapa tidak dianjurkannya orang-orang yang memiliki sifat tersebut dan betapa lalainya mereka karena mereka memilih kehinaan daripada kemuliaan. Demikian juga hadis yang disampaikan oleh Aus bin Aus. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Aus bin Aus, sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan membasuh kepalanya, lalu dia berangkat ke masjid pada awal waktu, dia mendekat kepada imam, menyimak dan dia mendengarkan khutbah, maka setiap langkahnya akan dibalas dengan pahala seperti pahala puasa dan salat selama setahun. Sahih Sunan At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan agar mendekat kepada khatib, dan ini adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mulia. Sunnah berupa fi'liyah beliau, berupa perilaku beliau ketika melakukan pengajaran. Beliau menganjurkan agar murid mendekat kepada gurunya, dan kemudian guru pun sebisa mungkin dekat kepada murid-muridnya. Ya. Oleh karena itu, dalam pengajaran yang baik itu adalah ruang-ruang kelasnya itu diatur bukan saling berjauh-jauhan, ya. Kecuali ada maksud khusus, misalkan dalam ujian agar tidak saling bekerja sama. Tetapi dalam keadaan biasa sebisa mungkin mendekat. Ya. Bahkan Rasulullah kemudian mengadakan halaqah-halaqah yang itu adalah merupakan kumpulan atau lingkaran-lingkaran kecil, sehingga maksudnya bisa lebih tersampaikan ketika jarak fisik itu juga semakin mendekat.
Maka kita sebagai para pendidik, sebagai para pengajar, para guru, para ustadz, hendaklah kemudian mencontoh Nabi Muhammad SAW ini dalam mengajar. Hendaklah kemudian kita senantiasa membuat suasana kelas, suasana pengajaran kita itu lebih dekat lagi secara fisik, dan mungkin kita bisa mengatur bangku, kursi, dan lain sebagainya agar kemudian kita bisa melaksanakan proses interaksi tersebut. Bahkan kemudian kita bisa keluar dari ruang kelas, kita kemudian bisa mencari tempat-tempat yang kemudian bisa mendekatkan secara fisik agar kemudian pelajaran kita bisa lebih merasuk, bisa dipahami oleh para peserta didik kita. Demikian, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.